Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dakwah Islami, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur yang barakah, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah ruah. Kali ini sahabat dakwah akan mengupas riwayat hidup dan keluarga Kiai Haji Maimun Zubir. Kiai Haji Maimun Zubir atau yang biasa disapa akrab dengan Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu, Serang, hari Kamis Legi, bulan Sya'ban tahun 1347 Hijriah atau 1348 Hijriah, bertepatan dengan 28 Oktober 1928. Dari jalur silsilah kakek Nashab Mbah Mun sampai kepada Sunan Giri. Berikut adalah jalur silsilah Nashab Mbah Mun: Kiai Haji Zubair bin Mbah Dahlan bin Mbah Carik, Waridjo bin Mbah Munandar bin Putih Podang, Desa Lajo, Singgahan Tuban bin Imam Komarudin dari Belongsong, Baureno, Bojonegoro bin Muhammad Macan Putih Gresik bin Ali bin Husain, Desa Mantras Dukun Gresik bin Abdullah, Desa Karangjarak Gresik bin Pangeran Pakabunan bin Panembahan Kulon bin Sunan Giri. Sedangkan dari jalur silsilah nenek yaitu Nyi Hasanah binti Kiai Syuaib bin Mbah Ghazali bin Mbah Maulana Mbah Lanah, seorang bangsawan Madura yang bergabung dengan pasukan pangeran di Ponorogo. Ayahanda Mbah Mun, Kiai Zubair, adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Kedua guru tersebut adalah sosok ulama yang tersohor di Yaman. Dari ayahnya beliau meneladani ketegasan dan kedermawanan, kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Mun, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Kiai Haji Maimun Zubir wafat di Makkah, Arab Saudi pada hari Selasa 6 Agustus 2019 pagi. Dalam rangka merayakan ibadah haji, beliau tutup usia pada dalam umur 90 tahun. Riwayat keluarga: Mbah Mun dianugerahi 10 putra dari 3 kali pernikahannya. Almarhum menikah 3 kali karena istri pertama dan keduanya meninggal dunia. Istri pertama bernama Ibu Nyi Hajah Fahima Badhowi yang merupakan putri dari Kiai Haji Badhuil Lasem Rembang. Dari pernikahannya keduanya dikaruniai 2 putra dan 1 putri masing-masing. Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Muhammad Najis Gus Najih, Ibu Nyai Hajah Sohibah Neng Sohibah yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, adik kandung Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Dari istri kedua yakni Ibu Nyai Hajah Mastiah, Mbah Mun dikaruniai 6 putra dan 1 putri masing-masing. Kiai Haji Majid Kamil Gus Kamil, Kiai Haji Abdul Ghafur Gus Abdul Ghafur, Kiai Haji Abdul Ra'ub Gus Ra'ub, Kiai Haji Muhammad Wafi Gus Muhammad Wafi, Ibu Nyai Hajah
Rodhiha Neng Yah Kiai Haji Taji Yasin Gus Yasin, Kiai Haji Muhammad Idror Gus Idror. Setelah istri pertama dan kedua wafat, lebih dulu Mbah Mun kembali menikah dengan istri ketiganya, yaitu Ibu Nyai Hajah Heni Maryam, putri dari salah satu ulama dari Kabupaten Kudus. Dari pernikahan ini tidak dikaruniai keturunan. Sanad ilmu dan pendidikan Kiai Haji Maimun Zubir. Berkelana mencari ilmu. Dalam riwayat pendidikannya, sejak kecil Mbah Mun sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat, mulai dari menghafal dan memahami ilmu sorof, nahu, fikih, mantik, balaghah, dan bermacam ilmu syara' yang lain. Pada usia yang masih muda, beliau sudah hafal beberapa kitab di luar kepala, di antaranya Al-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jawharatut Tauhid, Sulamul Munawwarah, serta Rohabiyah fil Faraid. Selain itu, beliau juga mampu menghafal kitab fikih mazhab Asy-Syafi'i seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan lain sebagainya. Pada tahun 1945 beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim, atau yang bisa dipanggil dengan Mbah Manap. Selain kepada Mbah Manap, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali dan juga Kiai Haji Marzuki. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1950 beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad bin Shu'aib, untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Syed Alawi, Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Mashiyat, Syed Amil Al-Kutubi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952 Mbah Mun kembali ke tanah air setiba di Indonesia. Mbah Mun kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau adalah Kiai Baidhui, Kiai Ma'sum Lasem, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Wahab Jasbullah, Kiai Muslih Maranggeng Demak, Kiai Abdullah Abbas Bunted Cirebon, Syekh Abwi Fadl Senori Tuban, dan beberapa kiai lainnya. Syekh Maimun juga mendirikan pondok pesantren Al-Anwar. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, akhirnya Mbah Mun kembali ke Serang dan mengabdi kepada masyarakat di sana. Pada tahun 1965 Mbah Mun mendirikan pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi rujukan para orang tua untuk memondokkan anaknya untuk belajar kitab kuning dan Turats, sehingga akhirnya masyarakat Serang mengenal Kiai Haji Maimun Zubir sebagai sosok ulama yang karismatik. Penerus beliau, anak-anak beliau, Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Gus Najih, Kiai Haji Majid Kamil, Gus Abdul Ghafur, Gus Abdul Ra'ub, Gus Muhammad Wafi, Gus Yasin, Gus Idror, Nyi Hajah Sahibah Maimun yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, adik kandung Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Nyi Royodhiyah, Gus Anam. Murid-murid beliau, Kiai Abdul Wahid Zuhdi, disebut ilmunya mutabahir atau luas. Gus Anam disebut sebagai Rojul Kamil karena cepatnya hafalan beliau. Gus Baha, santri alim yang terkenal cepat cari ibarat kitab. Kiai Haji Abdul Nasir Fatah, Kiai Haji Khairizat, Kiai Haji Ali Mashar, Kiai Haji Naf'an.
jasa dan karya beliau, jasa-jasa beliau untuk kiprah dan perjuangan Mbah Mun tentu tidak diragukan, baik dalam pengembangan keilmuan, kiprah politik, dan kebangsaan di Nahdlatul Ulama. Beliau sering menjadi sesepuh dan rujukan. Selain itu, beberapa kiprah lain adalah menjadi mudiram Madrasah Al-Ghazaliyah dari awal berdirinya hingga saat ini, nazir Masjid Jami Serang yang berada di sebelah barat Desa Serang, Rembang, dan Ketua Badan Pertolongan dan Sosial Serang 1967 sampai dengan 1975 Masehi. Mbah Maimun juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang dari tahun 1971 sampai dengan 1978, anggota MPR RI utusan Jawa Tengah dari tahun 1987 sampai dengan 1999, Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1985 sampai dengan 1990, Ketua MPP P3 1995 sampai dengan 1999, dan Ketua Majelis Syuriah P3 2004 sekarang. Dari 2004, Kiai Haji Maimun Zubir pernah melebarkan sayap ke dunia internasional dengan menjadi utusan Indonesia dalam Majelis Ijtima Ulama Nusantara kedua di Malaysia pada tahun 2000. Beliau menjadi anggota ICIS International Conference of Islamic Scholars dari Indonesia yang diutus ke Uzbekistan pada tahun 2010. Karya-karya Mbah Maimun Zubir, Nushuzul Akhyar adalah kitab karangan Mbah Mun yang menjelaskan tentang penetapan awal puasa Idul Fitri dan pembahasan terkait tempat sa'i. Tarjem Masyaikah Al-Ma'ahid Ad-Diniyah bin Serang Al-Qudama merupakan kitab yang ditulis oleh Mbah Mun yang berisi biografi lengkap ulama-ulama Serang. Al-Ulama Al-Mujadidun, kitab inilah yang sering dikaji oleh Gus Baha. Maslakuk Tanasuk, kitab ini menjelaskan tentang sanad thariqat Mbah Mun kepada Said Muhammad Al-Maliki dan berisi pembahasan lainnya. Kifayatul Ashab, Takirat Badi Amali, Takirat Mazumah, Jauharut Tauhid. Kisah teladannya Kiai Haji Maimun Zubir akan dilanjutkan di waktu yang akan datang. Inilah singkat dari biografi Mbah Maimun Zubir dari sahabat dakwah Islami. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan tentang keilmuan atau biografi Mbah Mun dan beserta anak-anak muridnya dan keluarganya. Sahabat dakwah Islami ucapkan terima kasih sudah mendengar ataupun menonton video dari dakwah Islami. Sahabat dakwah Islami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.